kita akan lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang punctuation, kemudian capital letter nanti sedikit, kemudian transition signal. Oke. Sudah baca di modulnya? Ada yang sudah baca modulnya sama? Sudah baca semua? Ada? Belum? Kan modulnya nggak tebal. Sambil nunggu buka puasa itu bisa kalian baca sampai tamat. Kalau malas membaca kalian ya nggak usah jadi mahasiswa. Nanti kalau malas membaca kalian nggak tamat-tamat juga. Oke, baik. Hari ini kita akan coba lihat punctuation, transition signal, kemudian nanti sedikit tentang capital letter. Oke, baik. Kalau dalam bahasa Indonesia, punctuation ini adalah tanda baca, adalah penghubung ya, tanda hubung atau kata hubung antar kalimat, antar kata, antar kalimat, dan juga antar paragraf. Oke, kita coba lihat satu. Pengertian dari punctuation itu adalah the system of sign, sistem tanda atau simbol yang diberikan untuk membaca. Jadi tujuan ditaruh titik, ditaruh koma itu untuk pembacanya paham apa yang ingin kita sampaikan. Oke, kemudian to show how sentence is construct and how it should be read. Jadi selain itu juga untuk bagaimana kalimat itu terbentuk dan bagaimana membacanya. Jadi kalau misalnya titik berarti berhenti sebentar, kalau misalnya kita baca keras, kemudian kalau koma berhenti, koma berjeda sebentar, kalau titik berarti berhenti untuk kalimat itu. Ini siapa nih suaranya yang keluar? Oke, Desma, kenapa Desma? Sorry sir, jaringan saya lagi nggak bagus. Tadi udah dipanggil tapi jaringannya nggak bagus, jadi nggak nyaut. Oke, nanti kita cek lagi ya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian yang ketiga, definisi dari punctuation itu adalah to create sense, clarity, and stress in the sentence. Jadi fungsinya adalah simbol untuk membuat kalimatnya menjadi make sense, jadi jadi logis, kemudian kalimatnya jadi jelas apa yang ingin disampaikan, kemudian juga untuk penekanan kalimatnya. Dan yang terakhir adalah simbol untuk structure, membentuk atau mengorganize the writing. Jadi untuk memisahkan antara kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, dan seterusnya. Oke, kita lanjut coba. Kalian lihat ini ada dua paragraf. Yang satunya tanpa tanda baca, yang satunya ada tanda baca. Jadi memang kelihatan ya, kalau misalnya kalian lihat ini, maka kita nggak tahu ini tulisannya tentang apa. Pasti langsung kelihatan aneh. Ini kelihatan aneh. Nggak ada nih orang yang nulis seperti ini. Tetapi ketika kita lihat sebelahnya, padahal ini tulisan yang sama ya, maka ini akan kelihatan sebagai tulisan. Ada huruf besar, kemudian ada titik, ada koma, kemudian ada apa lagi? Huruf besar ya, ada tanda baca stripnya. Oke, jadi kira-kira gitu. Jadi kalau kalian nanti nulis, nggak ada tanda bacanya, maka itu pasti akan terkesan aneh. Jadi pas sekali lihat, itu akan kelihatan, oh ini ada masalah di tulisannya. Jadi nanti perhatikan tanda baca ketika kalian menulis. Baik itu ketika UAS, ketika UTS, ataupun juga ketika ujian lain, ataupun juga ketika kalian membuat tugas mata kuliah lain. Oke, kita lanjut. Kemudian secara umum, punctuation itu ada 14. Jadi banyak ya. Jadi ada titik, ada koma, ada tanda baca, garis miring, garis apalagi kurung kurawal, kurung biasa, titik dua, titik koma, kemudian tanda kutip,
strip, ya, tanda pisah banyak. Jadi ada 14. Nanti silakan dibaca di modul, itu sudah ada di situ. Oke, baik. Kemudian ada 3 tanda baca yang memang sangat sering kita gunakan ketika kita menulis. Yang pertama itu ada titik, ada koma, kemudian ada tanda baca, tanda tanya. Kemungkinan besar nanti yang paling banyak itu adalah titik dan koma ketika kalian menulis. Kalau tanda baca karena mungkin kita tidak membahas pertanyaan, walaupun mungkin ada ya, kalau misalnya memang ada, nanti kita coba lihat. Tapi kemungkinan cuma 2 ini. Oke, kita coba lihat satu-satu. Ini sebenarnya hanya mengulang ya. Saya yakin kalian sudah pernah dapat materi ini dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sama. Jadi titik di dalam bahasa Inggris sama titik dalam bahasa Indonesia itu sama. Oke, kita lihat di sini bahwasanya tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat atau statement yang dianggap sudah komplit, yang sudah lengkap maknanya, atau setelah singkatan. Kita lihat contohnya, misalnya setelah kalimat Jane and Jack went to the market. Jelas ya, Jane dan Jack pergi ke pasar, titik, selesai kalimatnya. Jadi kalau misalnya kalau kita tambah lagi, Jane and Jack pergi ke pasar, titik, di pasar mereka bertemu dengan Andi, titik. Maka itu kalimat lainnya. Jadi ketika sebuah kalimat sudah lengkap, maka ditaruhlah titik di situ. Kemudian contoh lainnya untuk singkatan, misalnya her son, John Jones Jr. Junior ya, Jr ini junior titik, koma. Was born on December. Desembernya disingkat juga ditaruh titik. 6,2008 gitu. Jadi itu ya, itu fungsi titik untuk mengakhiri kalimat. Jadi ketika kalimatnya sudah lengkap maka ditaruh titik bukan koma. Oke, sekarang kita lihat koma. Koma digunakan to show separation of idea of element within structure of a sentence. Jadi koma itu dipakai untuk memisahkan ide atau elemen yang ada di dalam satu kalimat. Jadi kalau 2 kalimat berarti dia pakai koma, pakai titik bukan pakai koma. Koma itu dipakai di dalam satu kalimat. Itu yang harus ingat ya. Koma itu dipakai dalam satu kalimat. Selain itu dia juga digunakan untuk angka, tanggal, penulisan salutation, misalnya Mister atau doktor atau prof, profesor, tapi disingkat jadi prof itu biasanya pakai titik. Oke, kita lihat contohnya, misalnya thanks for all your help, John. Jadi ini dalam satu kalimat, tapi mau menegaskan siapa, pertolongan siapa. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai John ya. Jadi John sama your help ini, John dia untuk menegaskan, tapi tetap masih dalam satu kalimat. Kemudian contoh kedua, we went to the movies, untuk ini ya, memisahkan 2 kalimat yang sebenarnya subjeknya masih sama. We went to the movies and then we went out to lunch. Jadi sebenarnya ini bisa diubah ya. Kalau misalnya kita ubah dia menjadi seperti ini. We went to the movies and to lunch. Atau and out to lunch. Tapi karena kata kerjanya beda, satu went to, satu went out, maka dia dipisah.
Oke, kemudian selain itu, koma juga digunakan untuk Susie won the black, green, and blue dress untuk memisahkan bagian-bagian elemen-elemen dari black, green, and blue. Oke. Kemudian question mark jelas ya, question mark itu untuk tanda tanya. Kalau nggak tanda tanya, kalau bukan pertanyaan jangan ditambahkan ke tanda tanya. Kalau mau bertanya, kalau misalkan pertanyaan maka ditaruhlah question mark atau tanda tanya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya terkait titik, koma, atau yang lainnya, boleh tanda baca yang lain. Silakan sebelum kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Gampang ya, materinya sangat mudah, tapi mungkin nanti ketika kalian nulis, kalian bingung mau taruh titik atau mau taruh koma. Oke, ada pertanyaan? Atau gampang nih, just a piece of cake mungkin ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Sir. Ada ya, oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Kita coba lihat contohnya. Nah, ini salah satu contoh, ini bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti pakai karena, maka walaupun ini dua klausa, tapi dia masih dalam satu kalimat. Karena hari hujan, koma, saya tidak pergi ke sekolah. Karena kalau misalnya kita bilang karena hari hujan titik, maka orang akan bingung di sini. Karena hari hujan terus kenapa? Ngapain kamu ngomongin ke saya karena hari hujan? Jadi harus lengkap. Gitu. Jadi taruh koma, saya tidak pergi ke sekolah. Kemudian kalau misalnya kita balik, saya tidak pergi ke sekolah karena hari hujan, itu tidak ada koma di tengahnya. Itu ya, harus diingat, tidak ada koma di tengahnya. Kemudian kalau pakai because bahasa Inggris itu sama saja. Jadi penggunaan titik koma dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama. Misalnya ini, because it's raining, I do not go to school. Because of raining, kalau pakai because of ya, kalau pakai because of, I do not go to school. I do not go to school because it's raining. Sama dengan bahasa Indonesia tadi. Ketika because-nya di tengah, maka tidak ada koma. Oke, kemudian I do not go to school because of raining. Ini juga sama kalau because-nya di tengah. Tapi ini because of, because I do not go to school since it's raining. Sama juga as it is raining di awal, I do not go to school. Jadi nanti jangan salah lagi kalau misalnya kalian pakai because ya, atau pakai sin atau pakai as gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke definition of transition signal. Transition signal itu adalah linking word atau frasa yang menghubungkan ide dan menambah ke smooth itu apa ya, ke mengalir ya, to your writing. Jadi mengalir dengan enak tulisannya. Jadi perpindahan antara satu kalimat ke kalimat kedua, ke ketiga, atau antara satu paragraf ke paragraf lainnya itu smooth dia, bagus cohesion. Kemudian ke fungsi kedua, to indicate the reader relationship between sentence and between paragraph. Jadi untuk menunjukkan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, atau satu kata dengan kata lainnya, atau satu paragraf dengan paragraf lainnya. Kemudian yang ketiga, making easier for the reader to understand your idea. Jadi untuk mempermudah si pembaca mengetahui ide kita. Misalnya kita bilang ada 5 perkara, berarti kita bilang 1, itu satunya sudah masuk transition signal. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu untuk mempermudah pembaca mengetahui poin-poin yang ingin kita sampaikan. Jika topik sentence-nya kita bilang ada 5. Oke. Fungsi lainnya adalah to make it easier for the reader to follow your ideas. Jadi untuk mengikuti ide kita, to create powerful link between sentence and paragraph, to improve the flow of information across the whole text. Jadi untuk memperkuat hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, sehingga dia terlihat merupakan satu paragraf utuh. Kemudian to carry over a talk from one sentence to another. Ini untuk memperlancar ya ide di kalimat pertama dengan kalimat kedua itu nyambung.
Bahwasanya itu adalah penambahan misalnya dari si kalimat. Misalnya kita bilang gini, tadi malam saya pergi tarawih. Selain itu, saya juga mendengarkan ceramah. Itu kan atau tadi malam saya pergi tarawih. Setelah tarawih, saya pulang dengan teman saya. Setelah itu disebut dengan transition signalnya. Dia memberikan penekanan hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Oke, kita lanjut. How to use transition signal. Ya. Pertama, transition signal I usually place at the start of sentence. Misalnya kayak tadi ya, bukan awal paragraf ya, maksudnya bukan di awal kalimat pertama, tapi maksudnya di awal kalimat. Kalau berarti kita anggap aja dia di kalimat kedua. Misalnya kayak tadi, malam ini saya pergi tarawih. Di apa namanya, saat sedang tarawih, imamnya membaca ayat panjang. Bahkan banyak nenek-nenek di belakang yang mulai berjatuhan, pingsan. Nah itu bahkan itu terletak di awal kalimat ketiga. Jadi maksudnya itu. Oke, nanti kita coba lihat contohnya ya. Transition signal or the clause introduce a transition signal is very separated from the rest of the sentence by comma. Jadi transition signal ini dia dipisahkan oleh koma. Misalnya ya, selanjutnya koma, saya pulang ke rumah. Maka selanjutnya, setelah selanjutnya itu kita meletakkan koma. Atau ini ya, however, koma, ini transition signal. However, koma, itu kita taruh koma setelah transition signalnya. Oke, kemudian yang ketiga, do not need to use transition signal in every sentence. Jadi transition signal ini enggak harus ada di setiap kalimat. Tapi kita lihat bagusnya ditaruh di mana. Jadi enggak harus setiap kalimat ada transition signal ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini contohnya ya. Berarti transition signalnya baru ada di kalimat kedua. First, kemudian here, specifically, kemudian during this time, however. Jadi enggak dalam satu paragraf itu tidak harus semua kalimat itu ada transition signalnya. Jadi disesuaikan. Oke, kita lihat ini. Ini sudah ada di modul. Jadi kalau dalam menulis kalian nggak boleh pakai N ya, pakai N di misalnya gini. Selanjutnya bahasa Inggrisnya apa? Kalau untuk misalnya yang kayak tadi ya, pertama saya pergi ke masjid, selanjutnya saya pergi ke warung. Itu selanjutnya bahasa Inggrisnya apa? Halo. Biasa pakai then ya, Sir? Then biasanya. And then gitu. And then ya. Oke, pakai and then. Yang lain? After that, Sir. After that. Oke, itu bahasa speaking ya. Itu bahasa speaking boleh. Tapi kalau misalnya bahasa writing, kalian harus pakai yang ada di kotak ini. Udah pernah lihat ya di modul ya. Udah saya ada di modul. Jadi kalian itu N itu boleh kalian pakai kalau di dalam kalimat. Tapi untuk memisahkan dua kalimat, maka harus pakai yang lain. Bisa pakai in addition, bisa pakai beside, bisa pakai furthermore, bisa pakai moreover. Oke, atau even atau say. Kemudian untuk but itu kalian juga tidak boleh nanti dalam tulisan kalian pakai but. Karena but itu bahasa speaking. Kalian pakainya apa? Pakainya even though, despite atau however atau in contrast, on the contrary atau on the other hand. Jadi nanti saya nggak mau tuh dalam tulisan kalian ada but. Kemudian ada or ya nggak ada pilihan lain. Kemudian ada so juga nggak boleh kalian pakai dalam writing. Harus kalian ganti menjadi apa? Menjadi hence, thus, in order, accordingly, therefore, consequently, as a result, in brief, in conclusion. Jadi nggak boleh pakai so. Jadi nggak ada so that ya. So that itu bahasa speaking. Jadi kalian nggak boleh nanti pakai so that ketika menulis. Oke, kemudian because
Juga kalian nggak boleh pakai because. Gantinya dengan apa? Gantinya dengan for boleh atau sin atau s. Yang paling sering itu sin atau s. Oke, kemudian giving example pakai for example, for instance, namely, such as, kemudian untuk kondisi otherwise atau unless, if not, in case, as if, atau when. Oke, jadi secara umum itu ya, secara umum ada and, but, or, so, because, kemudian ada giving example, kemudian ada memberikan kondisi. Jadi silakan nanti dibaca di dalam modulnya. Di situ juga ada contoh-contoh penggunaannya, dilihat lagi. Kemudian untuk membuat tulisan kalian itu menjadi lebih akademik, kalian juga harus pakai kata-kata yang akademik. Misalnya C itu bukan kata akademik, tapi kata akademiknya pakai apa? Kalau C, pakai kata akademiknya apa? Pakai apa kata-katanya? Kalau C pakai apa? Hah? Accordingly. Emang bisa I say dengan I accordingly? Oh, nggak bisa. Ah, Therefore. pakai apa? Pakai apa kalau misalnya saya bilang apa ya? The expert say, tapi itu bahasa speaking, nggak boleh pakai say. Pakainya apa? Apa? In my opinion gitu. In my opinion, no. Gimana caranya I in open opinion? Gimana kalau misalnya say ada yang tahu? Atau tell? Boleh. Oke, kalau say itu pakainya state. Kalau tell pakainya apa? I tell you. Atau someone tell me. Kemudian kita mau jadikan itu jadi akademik. Apa? Makanya modulnya dibaca. Bingung saya sama kalian ini. Oke, di modul itu sudah ada tuh saya tulis ya. Sudah ada dari halaman 30 itu sudah ada di situ. Halaman 29 itu ada tuh gitu. Nah, misalnya switch your word into academic formal. Jadi kalau kalian mau nulis about itu nggak boleh dalam writing, tapi pakainya apa? Approximately. Kalau masih tetap pakai about gimana? Ya nggak apa-apa, tapi kebiasaan kalian itu lebih kurang akademik. Ask misalnya, inquire, ask for request, apalagi can is able to, check, verify, choose, select, cut, reduce, buy, purchase misalnya. Jadi ini banyak. Jadi kalian harus menggunakan kata-kata yang akademik, termasuklah misalnya but ya, but ya. Kalau kita lihat, but because ini, but maka pakai however atau pakai yang lain gitu. Kemudian because pakai sin for atau in the light of the fact that, because, lead to, due to. Jadi before, prior to. Jadi jangan pakai bahasa speaking. Itu ya. Jadi kalau misalnya I think, in my opinion, apalagi according to, itu biasanya bahasa speaking. Jadi pakai bahasa lainnya. Misalnya according to Ani, misalnya. Kan bisa aja kita tulis Ani state that, atau Ani reveal that, Ani report that. Jadi banyak kata-kata lain ya. Jadi selain ini cuma beberapa, nanti silakan dipelajari lagi pilihan-pilihan kata yang bersifat akademik supaya tulisan kalian itu menjadi bagus. Oke. Nanti modul tolong dibaca ya kalau mau, kalau enggak nanti saya kasih semua atau di semua habis ulang lagi sama ke depan. Biar kalian baca modulnya. Oke, kita lanjut ke capital letter. Jadi materi kita hari ini mudah-mudah semua. Capital letter is the bigger, taller version of letter. Jadi jelas ya.
Jadi nanti dalam nulis kalian harus jelas mana huruf besar, mana huruf kecil. Oke, as opposed to the smaller version. Jadi ya huruf besar itu kebalikan dari huruf kecil kebalikan dari huruf besar. Gitu. Jadi gampang. Ya. Capital letter are also called uppercase atau ya bisa dibilang capital. Udah selesai. Bisa disebut capital. Oke, fungsinya untuk apa? Pertama itu capital letter to start proper noun. Jadi proper noun which refer to specific people, place, or thing. Misalnya Jazz, Mexico, Nintendo, itu harus huruf besar. Termasuk nulis nama kalian ya. Jadi kalau kalian nulis nama kalian, jangan ada yang salah. Oke, coba saya cari siapa nih yang nulis nama yang salah. Jadi kalau nulis nama kita, huruf Della Puspita Rani misalnya. Maka R di terakhir itu harus huruf besar juga. Nggak boleh huruf kecil ya. Huruf awal tiap nama orang itu adalah huruf besar. Rata-rata, walaupun nanti kalau di luar negeri itu ada nama orang yang agak aneh-aneh. Yang pakai huruf kecil. Anissa Padilah misalnya. A-nya huruf besar, F-nya juga huruf besar. Jadi nanti kalau kalian nulis, kemudian kalian tulis nama aja udah salah, itu kesan pertama ketika saya baca tugas kalian adalah ini pasti tulisannya jelek. Kenapa? Karena nulis nama aja dia salah. Misalnya nulis NIM ya, nomor induk mahasiswa, itu kan harusnya huruf besar semua. Ketika kalian tulis NIM itu pakai huruf kecil semua, maka kesan pertama saya akan bilang ini pasti tulisannya jelek. Jadi kesan pertama itu ya minimal nama sendiri tidak salah. Oke. Kemudian yang kedua, using capital letter at the start of the word that can change the way the reader interprets meaning. Nah, ini untuk misalnya ini ya, antara apple huruf kecil, maka kita berarti itu adalah buah apel. Tapi ketika apple-nya pakai huruf besar, maka itu bermakna perusahaan Apple. Itu ya. Jadi beda. Kemudian yang ketiga, a capital letter for the first letter of the first word in the sentence. Jadi kalimat huruf besar itu untuk memulai kalimat awal, kata awal. Jadi kata awal di dalam kalimat itu harus huruf besar. Jadi setelah titik atau sebelum pertama memulai kalimat, maka itu harus huruf besar. Okay, sometimes we use capital letter for the first letter of each word in a title, such as in To Old Boy I Have Loved Before. Jadi untuk surat ya, first letter of each word untuk judul kalimat atau judul paragraf atau judul teks itu harus huruf besar di awalnya semua. Oke, kemudian some acronym and abbreviation using letter capital, misalnya NASA, US, nah itu harus huruf besar. RI, apalagi Ban PT, apalagi. Walaupun ada beberapa singkatan yang nggak pakai huruf besar ya, karena Kemdikbud itu yang besar hanya huruf K-nya saja. Oke, kita lanjut. Some acronym udah, word written entirely, misalnya ada juga huruf-huruf besar kadang-kadang ya kita gunakan untuk huruf besar semua. Untuk apa? Untuk melakukan penekanan terhadap huruf itu. Nah, itu ya, tapi biasanya jarang, apalagi kalau kita nulis akademik biasanya nggak ada. Oke, di sini juga sudah ada contoh-contohnya ya. Use capital letter for the personal pronoun. Ya, ini lebih apa lagi? Lebih jelas lagi, misalnya what can I say. Jadi nggak I itu selalu ditulis dengan huruf besar. Jadi nanti nggak ada tuh yang nulis I pakai huruf kecil, pakai titik di atasnya. Terus kalau misalnya bilang Pak kan cuma satu huruf, ya satu huruf tetap salah ya, karena maknanya jadi lain. Oke, kemudian yang kedua, use capital letter to begin sentence, to begin speech. Misalnya the man ya, the man suddenly married us. Oke. Kemudian use capital letter for many abbreviation, singkatan atau akronim. GMT, Greenwich Time, NATO, NI, titik, boleh atau NATO langsung.
Oke, kemudian use capital letter for day and weeks. Nah, itu ya, hari, untuk nama-nama harinya, bukan untuk hari ya. Kalau misalnya hari tetap huruf kecil hanya. Tapi untuk Monday, Tuesday, January, February, Christmas, Armistice Day, dan lain sebagainya. Kemudian, use capital letter for countries, language, nationalities, religion. China, French, Japanese, Christianity, Buddhism, Islam, dan sebagainya. Muslim itu pakai huruf besar. Kemudian, use capital letter for people names. Jadi, nama orang ya. Jadi, jangan nanti nama orang kalian tulis huruf kecil. Lanjut, use capital letter for trademark and name of companies. Jadi, untuk company, itu pakai juga huruf besar. Microsoft Corporation, the United Nations, the Red Cross. Kemudian use capital letter for place and monument. London, Paris. Kemudian di Eiffel Tower. Apalagi di Oxford Street. Di Monas, di Monumen Nasional of Republik Indonesia. Misalnya, itu pakai huruf besar. Oke, kemudian yang ke-9, use capital letter for name vehicle. Like ship, train, and spacecraft. Misalnya di Titanic, di Orient Express, di Flying Scotsman, Challenger 2, dan lain sebagainya. Yang ke-10, use capital letter for title of book, War and Peace, kemudian Like a Virgin, Taming of the Shrew, The Lion King, dan lain sebagainya. Kemudian use capital letter for heading, title, article, book, etc. newspaper. Untuk heading ya biasanya, misalnya How to Win Poker, itu untuk bisa huruf besar semua. Man by Dog, untuk judul artikel ya, itu boleh menggunakan semuanya huruf besar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah habis materi kita untuk pertemuan ini. Jadi kalian harus bisa memahami penggunaannya ya. Jadi nanti ketika dalam menulis sudah jelas mana huruf besar, mana huruf kecil, di mana titik, di mana koma, kemudian kapan harus menggunakan transition signalnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan jika ada, saya tunggu sambil saya absen. Anissa Padilla ada hadir? Hadir, Sir. Oke, Zafira. Oke. Desma. Saya, Ya. Sir. Oke. Rahma Nazla. Kalau nggak bisa ngomong di mic-nya boleh di chat ya, biar saya tahu kamu hadir atau enggak. Oke, Fadia. Oke, kemudian Sumarini. Ada juga Aulia Katami. Ada juga Zahira Sofa. Hadir. Oke. Hadir, Sir. Zahira Sofa, Hadir, Aulia Katami. Oke, Azra. Azra. Ada. Nawal. Hadir, Sir. Saya hadir, Sir, lagi di pajak, Sir. Ngapain ke pajak? Makanya saya nggak mau kalian online, karena alasannya pasti itu. Ke pajak lah, ngomongin mama ke rumah sakit lah, masak nasi lah. Ada aja alasan kalian. Minggu depan kita nggak online ya, minggu depan kita masuk lagi. Nawal? Hadir, Sir. Oke. Nanti yang ke pajak bilang mamanya, Mak, jam 9 saya ada masuk kuliah, Mak. Jadi Mama pergi ke pajaknya lebih cepat jam 7 ya kawanin yuk. Tuh. Alvin Lianto, Hadir, Sir. Umar udah ya tadi. Hadir, Sir. Sorry. Vicky Jonathan udah, Sartika udah, Muti Alia. Hadir, Sir. Oke. Siapa yang belum? Sumarini belum juga. Fadia belum juga. Rahma Nazla, Zaurina Adeliana. Rahma Nazla ada nih, tapi nggak buka kamera, nggak ngomong dia. Mungkin kemana? Ke pajak juga ya. Baru sampai, Sir. Ya kan ini masih jam kuliah, ngapain ke pajak?
Oke. Sir, izin, Sir. Ya, Tadi nama saya belum dipanggil. Edelweiss. Mana dia? Pertemuan pertama, Edelweiss sudah datang? Enggak, Sir. Enggak ya? Pertama nggak datang. Ini masih absen yang pertama sama saya. Edelweiss. Oke. Ada lagi yang belum saya panggil namanya? Mungkin nggak ada di absen. Saya udah belum, Sir. Soalnya tadi kata kawan nggak dengar suara saya. Adila Maulinda, udah. Oh, aja, Sir. Oke. Saya ulang lagi yang belum hadir. Zafira. Kemudian Fadia. Marini. Azra. Oke, itu aja yang belum datang. Oke, ada pertanyaan silakan. Atau sudah siap untuk UTS? Jadi UTS nanti kalian nulis ya. UTS itu kalian nulis. Dan silakan latihan terus di rumah sendiri karena kita nggak ada latihan lagi. Jadi pertemuan 5 kita bahas ini, pertemuan 6 nanti kita bahas cara ngutip. Kemudian pertemuan 7 kita bahas cara menulis referensi. Ya paling nanti di pertemuan 2 kali itu kita coba tulis paragraf gitu. Tapi untuk latihannya nggak ada. Jadi nanti kalian langsung UTS itu langsung saya suruh nulis 1 paragraf, nanti topiknya saya kasih, waktunya ya sesuai dengan waktu kuliah. Berarti sekitar 1 jam ya, lebih kurang. Oke, jadi silakan latihan terus di rumah. Penggunaan titik komanya itu harus sudah jelas. Oke, ada pertanyaan silakan. Bertanya, Sir. Ya, silakan. TCW kami kira-kira kapan Sir periksa dan beri komentar gitu, Sir? Kan kemarin sudah saya sampaikan, itu akan saya periksa di akhir kuliah nanti. Oh, baik, Sir. Terima kasih. Tapi nanti sekali-kali saya tetap cek, misalnya saya cek kalau misalnya memang ada kesalahan yang memang butuh saya komentari, itu saya komentari. Kalau misalnya memang kesalahan yang nggak terlalu penting, misalnya misalnya salah titik koma, itu mungkin saya nggak akan kasih tahu. Tapi kalau misalnya salahnya to be-nya, misalnya subjeknya D, kemudian dia pakai is, itu kan salahnya udah kebagusan ya, itu mungkin akan saya kasih komentar gitu. Berarti itu memang dia belum paham gitu, tandanya. Gitu ya Mira? Iya, Sir. Terima Jadi kasih, Sir. silakan terus tulis sebanyak-banyaknya, nanti akan saya nilai di akhir semester. Oke, ada lagi silakan yang mau bertanya. Sudah jelas 3 materi tadi? Sudah, Sir. Sudah ya.